Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di-like, di-share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih dalam seri pembelajaran mengenai fungsi inverse, dan untuk saat ini materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang fungsi logaritma. Ya, baik. Jadi teman-teman, saat ini kita akan bahas mengenai fungsi logaritma. Nah, apa itu fungsi logaritma? Jadi, fungsi logaritma itu merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponensial. Ya, jadi sekali lagi, logaritma itu merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponensial ya. Nah, jadi kalau kita punya fungsi eksponensial seperti ini, fx sama dengan a pangkat x, maka fungsi inverse-nya itu jadi f min 1x itu sama dengan logaritma x dengan basis a. Jadi a ini kita sebut sebagai basis dari logaritma ya. Jadi kalau kita punya fungsi eksponensial a pangkat x, maka fungsi inverse-nya adalah logaritma x dengan basis a. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya f min 1 dari x ini saya ganti dengan y, berarti ini saya tuliskan y sama dengan logaritma x dengan basis a, itu bisa saya ubah menjadi bentuk a pangkat y sama dengan x ya. Jadi untuk y sama dengan log x dengan basis a, itu bentuknya saya ubah menjadi a pangkat y sama dengan x ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, contoh 3 itu sama dengan log 8 dengan basis 2. Sekali lagi, 3 itu sama dengan log 8 dengan basis 2. Apa maksudnya? Itu maksudnya adalah, jadi 2 ini, ya a-nya ini saya ganti dengan 2, itu sama dengan 2, kemudian x ini saya ganti dengan 8, jadi 2, kemudian ini y saya ganti dengan 3, berarti 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 8. Jadi a itu 2, kemudian y itu 3, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. X-nya itu 8. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi eksponensial ini, a pangkat y sama dengan x, fungsi inverse-nya itu adalah ini ya. Jadi y sama dengan log x dengan basis a. Jadi ini itu bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ini contohnya kira-kira yang ini ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut saja penjelasannya. Nah, di sini ada sifat-sifat dari fungsi logaritma, yaitu log x kali y dengan basis a itu sama dengan log x dengan basis a ditambah dengan log y dengan basis a. Kemudian log x per y basis a itu sama dengan log x basis a kurang log y basis a. Kemudian kalau log x pangkat r basis a itu sama dengan r dikali log x basis a. Dan sifat yang keempat ini, log a pangkat s basis a itu sama dengan x ya. Kemudian untuk sifat yang kelima, a pangkat log x basis a itu sama dengan x, tapi dia untuk x-nya lebih besar dari 0 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sifat dari fungsi logaritma yang harus teman-teman tahu. Kemudian kita lanjut saja ke logaritma natural. Nah, logaritma natural itu apa? Jadi logaritma natural ini itu merupakan logaritma dengan basis e. Nah, kalau tadi logaritma dengan basis a, nilainya itu bisa berapa saja ya teman-teman. Jadi a itu bisa kita ganti 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi ini kalau untuk logaritma natural itu khusus basisnya itu adalah e. Kita tahu e ini adalah bilangan Euler yang saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau saya tuliskan log x basis e itu juga sama dengan ln x. Jadi ini rumus umumnya teman-teman. Jadi log x basis e itu sama dengan ln x ya. Jadi sebenarnya logaritma natural ini juga sama ya logaritma, cuma dia basisnya adalah e.
kira-kira seperti itu. Nah, sehingga sifat-sifat dari logaritma natural sebenarnya ini mirip dengan sifat-sifat logaritma biasa. Cuman kan ini jadi saya ganti karena logaritma dengan basis E itu bisa saya ganti dengan ln ya teman-teman. Jadi kalau dari sini bisa kita lihat logaritma basis E itu bisa kita ganti dengan ln. Jadi sifat-sifatnya mirip ya. Cuman logaritma dengan basis E itu saya ganti dengan ln ya. Jadi ini khusus untuk logaritma natural. Jadi ln X kali Y itu sama dengan ln X tambah ln Y. Jadi ini mirip dengan sifat logaritma biasa, hanya kita ganti saja dengan ln ya di sini. Jadi ln X per Y itu sama dengan ln X ditambah dengan ln Y. Kemudian ln X pangkat R itu sama dengan R kali ln X. Kalau ln E pangkat X itu sama dengan X, dan E pangkat ln X itu sama dengan X untuk X lebih besar dari 0. Dan yang ini ln E, kalau untuk ln E itu nilainya sama dengan 1 ya. Ini juga perlu diingat. Nah, kemudian di sini teman-teman kalau kita hubungkan antara logaritma dengan basis bilangan biasa dengan logaritma natural, kita dapati bahwa logaritma X dengan basis A itu sama dengan ln X dibagi dengan ln A. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini teori untuk fungsi logaritma dan logaritma natural ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya rasa cukup mudah ya teman-teman untuk dipahami. Dan supaya lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Ya, untuk contoh soal yang pertama, jadi tentukanlah kita akan menentukan log 5 basis 25 itu sama dengan berapa ya. Sekali lagi kita akan menentukan log 5 basisnya 25 itu sama dengan berapa. Nah, ini tentu saja untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan rumus log dengan basis log X basis A itu sama dengan Y. Tentu saja ini bisa saya gantikan menjadi A pangkat Y sama dengan X ya. Nah, kalau kita tulis di atas, kita lihat ini berarti log 5 dengan basis 25 sama dengan Y ya teman-teman. Jadi di sini A-nya saya ganti 25, X-nya saya ganti 5, sementara Y-nya itu kita belum tahu ya. Atau di sini bisa saya tuliskan 25 dipangkatkan Y sama dengan 5. Nah, jadi yang akan kita cari Y-nya ini ya teman-teman. Jadi 25 dipangkatkan berapa sama dengan 5? Kita tahu adalah Y sama dengan 1/2. Maksudnya adalah 25 jika kita pangkatkan 1/2. Jadi 25 jika kita pangkatkan 1/2 hasilnya adalah 5. Jadi 25 pangkat 1/2 itu kan sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi log 5 dengan basis 25 itu sama dengan 1/2. Kenapa? Karena 25 dipangkatkan 1/2 itu sama dengan 5. Jadi dengan mengacu ini kita selesaikan yang soal yang ini teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, jadi kita akan menghitung misalnya log 80 dengan basis 2 kurang log 5 basis 2. Nah, itu sama dengan berapa? Ya, kalau untuk menyelesaikan soal ini, nah mudah saja kita gunakan sifat-sifat logaritma, yaitu log X basis A dikurang dengan log Y basis A, itu kan sama dengan log X per Y basis A ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini rumusnya, sehingga yang ini bisa kita selesaikan menjadi log, berarti ini basisnya 2, kemudian 80 dibagi dengan 5. Jadi X-nya 80, Y-nya 5 itu sama dengan log basisnya 2. Jadi log 16, 80 bagi 5 itu sama dengan 16. Log 16 basis 2. Nah, ini kalau kita akan selesaikan menjadi log 16 basis 2, itu kan bisa saya tuliskan jadi log 16 basis 2 itu sama dengan Y ya. Jadi ini bisa juga, jadi 2 pangkat Y itu sama dengan 16. Jadi kita gunakan rumus sama seperti contoh soal yang pertama. Nah, kita tahu di sini Y-nya itu sama dengan 4.
Karena 2 dipangkatkan 4 hasilnya sama dengan 16 ya teman-teman. Jadi untuk log 80 basis 2 kurang log 5 basis 2 itu kita peroleh sama dengan 4 ya. Jadi log 80 basis 2 kurang log 5 basis 2 itu sama dengan log 16 basis 2, di mana log 16 basis 2 ini nilainya sama dengan 4 ya. Karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. Itu contoh soal yang kedua, saya rasa juga mudah untuk dipahami. Kita lanjut saja ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, jadi tentukanlah X jika ln X itu sama dengan 5. Ya, jadi kita akan mencari nilai X jika ln X itu sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu saja, jadi sebenarnya teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal logaritma kita tinggal hanya memilih jadi sifat-sifat logaritma mana yang cocok untuk kita gunakan. Jadi sebenarnya di situ saja kuncinya. Nah, kalau untuk yang kasus ini, maka sifat yang cocok kita gunakan yaitu log X dengan basis E itu sama dengan ln X ya. Jadi kita akan coba menggunakan rumus yang ini, sehingga di sini bisa saya tulis log X dengan basis E itu sama dengan, jadi ln X itu saya ganti dengan 5 ya teman-teman, karena di sini ln X itu diketahui di soal sama dengan 5. Jadi ln X ini saya ganti dengan 5. Nah, kalau kita menggunakan sifat yang pada contoh soal yang pertama, yang ini ya teman-teman, jadi log X basis A sama dengan Y, itu kan A pangkat Y sama dengan X. Nah, berarti ini saya bisa ganti log A-nya itu saya ganti dengan E, kemudian X, Y-nya itu saya ganti dengan 5 ya. Nah, berarti ini bisa saya tuliskan berarti ini bisa saya tuliskan E pangkat 5 itu sama dengan X. Maka di sini kita peroleh bahwa jadi nilai X itu sama dengan E pangkat 5. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, karena di soal yang ditanya X, jadi tentukanlah X jika ln X sama dengan 5. Nah, jawabannya adalah setelah kita cari dengan menggunakan sifat-sifat dari logaritma, dalam hal ini logaritma natural, kita peroleh X sama dengan E pangkat 5. Ya, kemudian itu contoh soal yang ketiga. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempatnya, tentukanlah E pangkat 5 kurang 3X sama dengan 10. Ya, jadi ini jadi kita akan menentukan nilai X ya, di mana E pangkat 5 kurang 3X sama dengan 10, jadi nilai X-nya itu berapa. Nah, kalau untuk soal ini kita akan lihat kira-kira rumus atau sifat logaritma natural mana yang cocok. Nah, untuk kita gunakan untuk mengetahuinya teman-teman, jadi langkah awal yaitu kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan itu dengan ln ya. Berarti kalau kita kalikan dengan ln, maka ini akan jadi ln E pangkat 5 kurang 3X sama dengan ln 10. Jadi kita kalikan dengan ln ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau seperti ini, kita tahu untuk yang ln E pangkat 5 kurang X itu sifatnya mirip dengan ln E pangkat X itu sama dengan X ya. Jadi ln E pangkat X itu nilainya sama dengan X. Sehingga untuk ln E pangkat 5 kurang X itu kita bisa ganti nilainya jadi ln E pangkat 5 kurang 3X itu juga bisa kita ganti nilainya sama dengan 5 kurang 3X. Karena di sini ln E pangkat X nilainya sama dengan X, berarti ln E pangkat 5 kurang 3X saya ganti nilainya dengan 5 kurang 3X. Maka di sini teman-teman kita bisa lanjut. Jadi ln E pangkat 5 kurang 3X itu saya ganti dengan 5 kurang 3X. Berarti 5 kurang 3X sama dengan ln 10 ya. Kemudian di sini berarti 3X itu sama dengan 5 kurang ln 10. Atau X-nya sama dengan 5 kurang ln 10 dibagi dengan 3. Ya, jadi
kita peroleh bahwa X-nya itu sama dengan 5 kurang ln 10 dibagi dengan 3. Ya, jadi teman-teman, kalau dapati soal seperti ini, jadi kita lihat untuk bisa menggunakan sifat-sifat logaritma, maka kita kalikan dulu ruas kiri dan ruas kanan itu dengan ln, sehingga bisa kita lihat mana sifat logaritma natural yang cocok untuk kita gunakan. Ya, saya rasa masih cukup mudah ya teman-teman, dan kita lanjut saja ke contoh soal yang terakhir. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, jadi sederhanakanlah bentuk ln A ditambah dengan 1/2 ln B. Ya, jadi kita akan menyederhanakan bentuk ln A tambah 1/2 ln B. Jadi kalau kita ingin menyederhanakan ini, artinya kita buat dia menjadi logaritma tunggal ya. Nah, jadi bisa di sini saya tuliskan sama dengan berarti ln A ditambah dengan, nah, untuk 1/2 ln B ini kita akan gunakan sifat logaritma yang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi sifat logaritma ln X pangkat R itu sama dengan R ln X. Nah, kalau kita lihat berarti 1/2 ln B itu kan mirip dengan R ln X. Maka 1/2 ln B karena dia mirip dengan R ln X itu bisa saya ganti menjadi yang ini ya, ln X pangkat R. Jadi 1/2 ln B itu bisa saya ganti jadi ln B pangkat 1/2. Jadi R ln X itu kan sama dengan ln X pangkat R. Dalam hal ini X-nya itu adalah B dan R-nya itu adalah 1/2. Jadi 1/2 ln B bisa saya ganti menjadi ln B pangkat 1/2 dengan mengacu sifat logaritma yang ini ya teman-teman. Oke, sehingga kita akan lanjut, atau bisa juga saya tuliskan ln A ditambah ln B pangkat 1/2 itu kan kita tahu adalah akar B ya, sama dengan, nah, ln A tambah ln B itu adalah sifat yang pertama di sifat logaritma natural ya. Jadi ln A tambah ln B itu bisa saya tuliskan ln A kali akar B. Ya, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ternyata kalau kita menyederhanakan bentuk ln A ditambah 1/2 ln B, bentuknya akan menjadi ln A kali akar B. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup mudah ya untuk dipahami. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini tentang fungsi logaritma. Sampai kita ketemu di video saya yang akan datang. Terima kasih.